Di ujung selatan Yogyakarta, sedang dibangun sebuah mahakarya baru yang akan mengubah wajah konektivitas pesisir selatan. Jembatan Pandan Simo menghubungkan Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Kulon Progo. Jembatan ini bukan sekedar beton dan baja. Ini adalah nadi baru jalur jalan lintas selatan atau JJLS Pansela yang membentang dari ujung barat ke timur Pulau Jawa. Dengan panjang sekitar 2.300 meter, kini pembangunan telah mencapai tahap akhir. Target penyelesaian yang semula Desember 2024 diperpanjang hingga Mei 2025 seiring dengan penambahan struktur dan panjang bentangan. Ini bukan sekedar infrastruktur, ini adalah gerbang harapan bagi warga pesisir, penggerak ekonomi, dan lambang kemajuan yang berpadu dengan kearifan budaya lokal. Inilah kisah di balik jembatan Pandan Simo, titik temu antara teknologi masa depan dan denyut tradisi tanah Jawa. Jangan lewatkan, karena ini bukan hanya tentang jembatan, ini tentang perjalanan visi besar dan Yogyakarta yang sedang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat sahabat-sahabat layar jelajah semuanya. Bertemu lagi dengan saya Joni Ari, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk kembali berjalan-jalan virtual. Masih di etape Explore Yogyakarta. Kali ini saya ada di jalur jalan lintas selatan di Kabupaten Kulon Progo, di mana saya dari arah Yogyakarta International Airport menuju ke Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk melihat sebuah mahakarya di Yogyakarta bagian selatan yang merupakan bagian dari jalur lintas selatan Pansela ini. Ini adalah sebuah jembatan yang melintasi Sungai Progo, di mana menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan juga Kabupaten Bantul. Walaupun sudah ada beberapa jembatan yang menghubungkan kedua kabupaten ini, tapi ini adalah berhubungan dengan jalur lintas selatan yang saat ini pemerintah sedang konsen untuk mengembangkan jalur lintas selatan untuk membuat pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata di pesisir pantai selatan. Kita terus melaju teman-teman, melewati jalur lintas selatan di Kabupaten Kulon Progo ini, dan di depan sana kita akan menemukan sebuah percabangan ya teman-teman, dimana kalau kita mengambil arah kiri kita akan melewati jalur selatan reguler yang melewati jembatan Serandakan ya. Di video yang lalu kita sudah membuatnya. Ini adalah pertigaan Ngeremang ya teman-teman, dan kita akan lurus. Ini adalah jalur yang akan menuju ke jembatan Pandan Simo yang sebentar lagi akan kita lihat, dimana di bulan April ini sudah mulai pekerjaannya kembali, yang membuat beberapa penyelesaian atau pemasangan ornamen-ornamen yang akan mempercantik jembatan ini. Nah teman-teman semuanya, nama jembatan Pandan Simo ini diambil dari lokasi di mana jembatan ini berada ya, yaitu kawasan Pantai Pandan Simo, sebuah pantai yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini. Di kata Pandan Simo sendiri merupakan gabungan dari kata pandan dan simo dalam bahasa Jawa. Pandan merujuk pada tumbuhan pandan yang banyak tumbuh di sekitar pantai, sedangkan simo berarti singa. Menurut cerita masyarakat setempat, nama Pandan Simo ini memiliki makna historis dan kultural yang erat kaitannya dengan mitos dan kepercayaan Jawa, termasuk kaitannya dengan ritual Laut Selatan. Dan peran pantai ini sebagai lokasi spiritual yang sering digunakan untuk upacara sedekah laut.
Pemberian nama jembatan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas lokal sekaligus memperkuat hubungan antara infrastruktur modern dan warisan budaya yang telah hidup lama di tengah masyarakat pesisir selatan Yogyakarta. Ya, kita sudah sampai di jalan pendekat ya teman-teman, dari arah Kulon Progo ini teman-teman, dan di depan ini sudah masuk ke area jembatan Pandan Simo. Terlihat beberapa ornamen sudah terpasang dan juga aspal jembatan sudah dengan halus ya teman-teman, bisa kita lewati. Namun di depan sana masih terlihat ditutup. Nah, kita hanya sampai di sini. Jalan ini adalah jalan perempatan ya teman-teman, dimana ini adalah jalan Ngibisan ya teman-teman, atau jalan Pantai Trisik. Nah, ke depan sana adalah ke Pantai Trisik ya teman-teman. Kita melihat situasi lokasi di tempat ini, dan saya juga akan mencari lokasi untuk menaikkan drone ya teman-teman. Kita coba lihat dari atas situasi dari jembatan ini, apakah sudah ada kegiatan dari pembangunan jembatan ini ya teman-teman. Nah, terlihat beberapa ornamen dan juga petunjuk-petunjuk yang ada di lokasi ini sudah terpasang, dan kita akan melihat situasi ini sebentar lagi. Jembatan Pandan Simo ini bukan hanya sekedar infrastruktur penghubung. Ia hadir sebagai ikon baru di wilayah selatan Yogyakarta yang menyatukan fungsi mobilitas, kekuatan teknologi, dan sentuhan budaya lokal dalam satu wujud yang memikat. Dari sisi teknis, jembatan ini memiliki panjang total 2.300 meter ya teman-teman, dengan bentang utama sepanjang 675 meter yang melintasi aliran Sungai Progo. Salah satu keunggulan dari jembatan ini adalah digunakannya teknologi lead rubber bearing ya teman-teman, atau LRB. Teknologi ini memungkinkan jembatan untuk tetap stabil saat terjadi gempa, mengingat wilayah DIY ini tergolong rawan bencana seismik. LRB bekerja seperti bantalan fleksibel yang menyerap getaran gempa, menjaga struktur jembatan tetap aman dan kokoh saat terjadi gempa. Nah, namun bukan hanya itu ya yang membuat jembatan Pandan Simo itu istimewa. Jembatan ini juga dibangun dengan konsep estetika budaya lokal. Pada beberapa bagian, terutama pilar dan pagar, terdapat ornamen khas Jawa. Kemudian juga akan dibangun beberapa gunungan ya di tengah-tengah jembatan ini teman-teman. Ada 3 titik sepertinya nanti. Dan juga ornamen lain seperti motif batik dan bentuk-bentuk simbolik yang menggambarkan filosofi kehidupan masyarakat Yogyakarta, atau khususnya masyarakat pesisir ini. Ornamen-ornamen ini membuat atau bukan sekedar hiasan, melainkan bentuk pelestarian identitas lokal yang memang sengaja dihadirkan di tengah kemajuan pembangunan. Menariknya lagi, jembatan ini tak hanya menjadi jalur lintas kendaraan teman-teman, tetapi juga dikembangkan sebagai destinasi wisata. Di sisi lain, di kanan kiri jembatan disediakan jalur pedestrian yang aman dan nyaman bagi para pejalan kaki atau pesepeda. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati panorama Sungai Progo yang luas dan indah. Tak berhenti di situ, pemerintah juga merancang pembangunan anjungan khusus di beberapa titik. Anjungan ini akan berfungsi sebagai tempat beristirahat, berfoto, atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Pandan Simo dan garis pantai selatan dari kejauhan. Nah, dengan perpaduan antara desain modern, teknologi daya tahan gempa, elemen budaya, dan fasilitas wisata, jembatan Pandan Simo ini hadir sebagai simbol baru pembangunan yang menyeluruh,
Ya, tidak hanya mempermudah akses antar wilayah, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan membuka peluang ekonomi dari sektor pariwisata. Oh iya teman-teman, pembangunan jembatan Pandan Simo ini merupakan proyek strategis yang membutuhkan perencanaan dan pembiayaan besar ya tentunya. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai 863 miliar ya teman-teman, mencerminkan skala dan kompleksitas jembatan yang membentang sejauh 2.300 meter. Awalnya memang proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2024, namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan desain ya dan kebutuhan teknis di lapangan. Salah satu faktor utamanya adalah penambahan panjang jembatan dari yang semula dirancang sepanjang 1.900 meter menjadi 2.300 meter. Perubahan ini berdampak langsung pada penambahan jumlah fondasi, struktur penopang, serta kebutuhan material konstruksi, yang otomatis juga mendorong peningkatan anggaran dan juga durasi pengerjaan ya teman-teman. Nah, kini target penyelesaian bergeser ke akhir Mei 2025. Meski mengalami perpanjangan waktu, proses pembangunan tetap berjalan dengan pengawasan ketat dan mempertimbangkan kualitas serta keamanan struktur. Proyek ini menjadi bagian penting dari pengembangan infrastruktur jalur lintas selatan atau JJLS dan diharapkan mampu mempercepat konektivitas kawasan pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ya, ini adalah penampakan dari arah Kabupaten Bantul ya teman-teman, yaitu dari arah Parangtritis. Kita bisa melihat sama seperti yang dari arah Kulon Progo tadi teman-teman, masih dalam penutupan dan juga jalan belum bisa dilewati sampai jembatan. Untuk perjalanan kita dibelokkan ke arah kanan ya teman-teman, ke arah nanti kita melewati jembatan Serandakan. Lebih dari sekedar penghubung antar wilayah, jembatan Pandan Simo ini hadir sebagai simbol kemajuan yang menyatukan fungsi strategis dan nilai sosial budaya ya sahabat semuanya. Dan setelah rampung nanti, jembatan ini akan menjadi bagian penting dari jalur jalan lintas selatan atau JJLS yang memperkuat konektivitas pesisir selatan Pulau Jawa, mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses ke destinasi wisata akan semakin cepat dan efisien. Dari sisi pariwisata, kehadiran jalur pendestrian dan juga anjungan di sepanjang jembatan ini menjadikannya lebih dari sekedar lintasan. Jembatan ini akan menjadi spot wisata baru, tempat menikmati pemandangan Sungai Progo dan Samudra Hindia, sekaligus merasakan pengalaman berada di atas jembatan modern yang tetap kental dengan sentuhan budaya lokal. Lebih dari itu, kehadiran jembatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, membuka peluang usaha baru, dan memperkuat peran Yogyakarta sebagai poros pembangunan wilayah selatan. Sebuah harapan besar yang mengalir seiring derasnya arus Sungai Progo di bawahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah kisah di balik jembatan Pandan Simo, perpaduan megah antara infrastruktur masa depan dan warisan budaya lokal. Kalau kamu suka eksplorasi dan ingin tahu lebih banyak tentang cerita-cerita menarik di
Nusantara ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Layar Jelajah. Tulis pendapatmu di kolom komentar apa yang paling kamu tunggu dari jembatan ini ya teman-teman. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Salam. Layar jelajah, buka mata dan